lagi di Cakrawala pemirsa, masih bersama dengan saya Nesi Dewi. Dan untuk talk show yang pertama, biasa kalau hari Kamis ya kita berbincang-bincang tentang parenting, berbincang-bincang tentang seorang psikolog. Tetap masih kami akan menghadirkan seorang pakar psikolog ya. Tapi kami di sini akan lebih mengulik lagi bagaimana tangguhnya seorang wanita. Wanita kalau di luar mungkin orang melihatnya lemah, lembut. Tapi di dalam sebenarnya kami ini orang yang benar-benar tangguh. Dan di sebelah Nisa sudah ada sesosok wanita yang tangguh sekali. From zero to hero, dari nggak punya apa-apa sampai sekarang bisa berdiri dengan kokohnya. Langsung saja kami perkenalkan ya, kalau di sebelah Nisa pasti sudah nggak asing lagi. Ada Mbak Ratna di sini dari Meta Progress Consulting. Selamat pagi Mbak Ratna. Oke, di sebelahnya Mbak Ratna ada siapa Mbak Ratna? Boleh dikenalkan Ibu? Ibu Sri Widayati. Ibu Sri Widayati, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Waduh Ibu Sri ini ya, kok kayaknya masih berjiwa muda sekali gitu loh Ibu, Iya. masih bersemangat ya. Memang harus gitu Ibu sebagai perempuan ya? Iya, jadi sosok perempuan itu kalau dikatakan punya peran. Jadi ibu sebagai anak, ibu sebagai istri, ya, dan kemudian ibu sebagai orang tua dari anak-anak dan dirinya sendiri. Tapi kan biasanya kalau di luaran itu kan perempuan itu yang cenderung manja Iya, gitu betul kan ya, nggak sekali. bisa lepas dari orang lain, kemudian yang lemah gitu. Nah ini kok bisa untuk menjadi wanita yang strong gitu kan? Iya, Apa sih yang harus dibutuhkan oleh seorang perempuan? iya. Jadi sebetulnya kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita tahu bahwa perempuan itu sepertinya lemah gitu ya. Apakah memang benar demikian? Tapi ternyata justru lemahnya itu karena di dalam konstruksi secara biologis, di dalam tubuhnya itu ada banyak sekali organ-organ tubuh yang memang itu rentan. Tetapi justru karena dengan memiliki kondisi tubuh yang rentan itu, dia harus punya kekuatan yang ketahanan untuk merawat, untuk membawa dirinya. Sehingga nanti ketika dia berfungsi berperan sebagai ibu ataupun sebagai istri ataupun sebagai anak gitu ya, Ya. dia justru harus bisa survive gitu. Nah, Sehingga kalau disebut perempuan tuh lemah loh, kalau tidak ada siapa-siapa ya yang melindungi dirinya adalah dirinya sendiri. oke, Gitu. biasanya perempuan itu selain multitasking ya kan juga multitalenta, bisa menjadi apapun itu ya. Iya, betul Nah, sekali. ini biasanya semakin banyak yang dikerjakan, apalagi perempuan sekarang juga tidak sedikit yang menjadi tulang punggung keluarga, padahal terbuat Iya. dari tulang rusuk ya ini ya. Ini kan akhirnya ada stres tersendiri. Iya. Nah ini gimana caranya supaya kita sebagai kaum hawa bisa lolos dari yang namanya stres dan supaya bisa berdiri kuat di atas kaki kita sendiri? Iya, memang. Jadi sebetulnya Tuhan itu memberikan sebuah kondisi yang seperti kita miliki sebagai perempuan. Dan kemudian dididik oleh masyarakat yang kemudian menjadi budaya bagaimana peran gender gitu ya. Justru dengan ketika kita itu belajar tentang kesabaran, bahwa kita harus lebih lemah lembut dibandingkan gender yang laki gitu ya. Itu ternyata ada manfaatnya ketika kita sedang ada sebuah masalah, itu kita lebih tahan untuk menghadapi sesuatu, tidak terburu-buru, tidak kemudian ingin segera berproses untuk menemukan hasil. Tetapi kita tahan di dalam proses itu. Sehingga ketika secara alami kodrat kita ada yang mengandung begitu ya. 9 bulan kita harus tahan dengan kondisi kita menggendong bayi di dalam perut kita, tetapi kita tetap beraktivitas gitu. Sehingga muncullah naluri-naluri keibuan, naluri perempuan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Ketika anak-anak itu lahir, seorang ibu itu bisa dikatakan akan mampu melakukan apa saja demi anaknya gitu. Sehingga ketika banyak orang mengatakan orang tua nggak ada sekolahnya, Benar. tapi seorang ibu sudah dididik oleh kehidupan itu sendiri. Ketika mulai dia menikah, ketika dia mulai hamil, ketika anak itu lahir. Bayangin ketika anak-anak, mungkin nanti Ibu Sri juga bisa cerita. Ketika kita sedang tidak memiliki apa-apa untuk dimakan, tapi kita tahu anak kita itu butuh makan. Kita bisa kita bisa memunculkan apa aja alternatif yang kemudian ketemu jalannya. Yang kemudian itulah yang disebut dengan sebagai keberuntungan, dan kemudian kita bahagia bahwa seorang perempuan yang punya naluri keibuan itu
bisa survive untuk kehidupan keluarga. Nah ini adalah Bu Sri ini juga sosok seorang survival ya. Iya. Bukan di tanah Jawa malahannya, ini sempat transmigrasi. Ibu boleh diceritakan ke pemirsa bagaimana sih kisah awalnya dari Banyuwangi ya, kemudian ke Kalimantan, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Oke, bagaimana ceritanya awalnya? Waktu itu saya kan sama keluarga itu nggak direstui gitu ya. Oke. Sama suami itu, jadi akhirnya saya melarikan diri dari keluarga. Oh kawin lari nih ceritanya, demi cinta Ibu Karena ya? saya ini dari kecil sudah ditinggal ibu, jadi saya dibesarkan oleh nenek. Oh baiklah. Jadi nenek saya itu udah tua gitu ya, terus bapak saya kan kawin lagi. Jadi akhirnya saya itu ketemu sama suami saya, nggak direstui, lalu ya satu-satunya jalan itu lari gitu. Akhirnya ada yang menolong saya, dibilangnya satu-satunya jalan kalau kamu mau mengikuti program pemerintah, ikut aja transmigrasi gitu. Saya nggak ngerti transmigrasi itu apa waktu itu. Oke. Saja nggak tahu apa-apa gitu. Jadi masih polos, bener-bener gak tahu apa-apa Masih Ibu ya? polos, saya aja Ikut sekolahnya. aja pokoknya? Karena saya sekolahnya hanya SMP aja nggak lulus. Sampai gak lulus Nggak ya? Oke, lulus, baik. betul. Tapi kalau suami saya STM pertanian gitu. Oke. Jadi terus Kemudian akhirnya sampai di tanah Kalimantan gimana? sampai Bener-bener berbeda dengan Iya, Jawa? sampai di Kalimantan terus terang aja udah masuk begitu nengok hutan yang sudah Kanan, kiri, depan, belakang kiri hutan kanan ya? hutan, terus yang kebetulan dimasukkan ke dalam pemukiman itu kan satu kakak dapat rumah satu gitu ya. Oke. Saya di situ sempat tinggal selama 2 tahun ya. Tapi begitu datang saya 2 bulan sakit. Karena biasa di kota Banyuwangi Oke. kayak gitu, jadi masuk ke itu jadi sakit, Bu. Terus akhirnya karena bukannya nggak betah ya, kalau saya bilang kalau sempat di sini terus, sedangkan saya nggak bisa bertani. Nah, jadi akhirnya merantau lagi ke kota Pontianak. Oh. Ke kota Pontianak suami saya sempat ikut ini apa honor P3M ya, Oke. penyemprotan itu yang di daerah-daerah transmigrasi. Nah, di situ dia selama 2 tahun mengikuti program Oke. itu pemerintah yang itu. Akhirnya ketemu sama orang Aceh. Katanya ada apa namanya? Ada penerimaan karyawan di PT waktu itu namanya PNP 7. Oke. PNP 7 sekarang PTPN 13. Hmm. Jadi PNP 7 di situ suami saya ditanya, "Kamu kerja apa?" katanya. "Saya belum kerja, Pak. Mau nggak kerja sama saya?" katanya. Dibilang gitu, "Kamu punya lulusan apa?" "STM pertanian." "Bolehlah kamu masukkan aja lamaran." Tanpa dites, tanpa diapa, suami saya langsung diterima. Oke. Langsung boyongan dari Pontianak ke mana? Ke Meliau. Meliau. Ke Meliau itu yang kebetulan bulan itu juga diresmikan Sebentar, sama Meliau Presiden ini di mana, Bu? Soeharto. Meliau itu ya Aceh? enggak, Enggak, masih Kalimantan Kalimantan Barat ya? juga. Oh Kalimantan, oke baiklah. Kebetulan pas diresmikan sama Presiden Soeharto kan, jadi saya masuk di situ. Nah, pas di Meliau situ 2 tahun, dipindah lagi ke Gunung Mas karena sesuai dengan apa ijazah suami saya. Oke, ini bersama dengan suami Ibu ya? Iya. Oke, Ini awal-awal menikah atau sudah di mana ini, Bu? Oh, bukan, itu anak saya. Oh, anak Ibu. Itu anak saya yang ketiga. Oke, Ibu punya Itu berapa suami anak, saya. Ibu? 4. 4 anak. Ibu SMP saya tidak lulus tapi anak-anak sarjana semua Ibu ya. Puji Tuhan. Salut. Ya. Alhamdulillah. Baiklah, kemudian perjalanan dengan suami ini nih selama beberapa tahun di awal berarti belum ini ya, belum ada momongan ya? Udah punya anak 2 pindah ke Meliau itu. Oh ke gitu. Meliau itu Oke, ya. baiklah. Pindah ke Meliau lalu tapi di situ nggak ada sekolah. Terus belum gimana ada anak-anak sekolah. untuk bersekolahnya? Setelah 2 tahun berdomisili di Meliau, kami dipindahkan lagi kan ke Gunung Mas. Belum ada sekolahan juga. Akhirnya anak saya yang pertama itu belum sekolah sampai umur 7 tahun. Waduh. Itu pun ketemu SD itu udah di kampung banget. Kampung banget. Tapi Jalan akhirnya, kakinya 7 kilo dari rumah ke tempat sekolah. Jadi jalan wow. kaki. Dan Ibu yang mengantarkan setiap harinya ya? Iya. Jalan kaki Ibu? Jalan kaki juga. Satu-satunya kendaraan di sana jonder. Jadi Apa saya itu ikut jonder, jonder. Ibu? Jonder ini Jonder apa? itu seperti apa ya, di sini enggak ada loh. Bannya itu dokar enggak, dokar kan ada kudanya ya. Oke. Jonder itu pakai mesin juga tapi dia ada wahon. Wahon itu untuk mengangkut anak-anak sekolah. Oke, jonder lah namanya. Kalau kita Jonder. mungkin kayak semacam kereta.
kayak truk tapi dia nggak ada kapnya. Oh gitu. Bannya besar gitu. Oh baiklah. Kayak mobil pertanian kan. Iya, mobil pertanian tapi Oke. besar banget. Jadi ibu ini benar-benar jadi full jadi ibu rumah tangga Iya. atau gimana membantu usaha suami atau Waktu gimana? itu saya belum bisa apa-apa. Lalu ya saya ikut dagang-dagang gitu, ikut dagang kain, dagang apa. Karena makan sehari-hari kalau mengharapkan suami kan gajinya pas-pasan ya. Oke. Nggak bisa untuk ini, nggak bisa itu. Akhirnya lama-kelamaan saya nggak pernah bikin buat tempe, buat tahu saya ikutin, bikin buat tempe tahu belajar gitu. Oke. Sambil menerima jahitan karena Jadi saya kan bisa menjahit jahit? dari Jawanya udah bisa jahit. Oh gitu. Cuman orang sana kan nggak tahu jahit gitu. Jadi akhirnya memperkenalkan lah. Memperkenalkan. Biasanya di sana pakai baju atau pakai yang Ya, kulit binatang? pakai baju, Udah pakai baju biasa ya? pakai baju. Bukan Udah yang biasa suku yang bener-bener pedalaman yang pakai. Ya sebenarnya pedalaman juga sih sukunya itu ya Mbak ya. Orang sabun aja dia nggak tahu Kak sabun. Kok Terus waktu itu. kalau mandi gimana dong ibu? Untuk kesehatan kebersihan sehari-hari? Ya mandi gitu aja. Pakai air aja? Pakai air. Tapi untungnya gitu. sehat semua ya ibu ya? Ibu keluarga Puji ya? Tuhan sehat. Oke baiklah. Jadi memang bagaimana cara survive ini seorang ibu ini memang menarik ya. Memang tidak bisa, zaman sekarang pun juga nggak bisa mengandalkan dari gaji suami. Mau nggak mau seorang istri pun juga harus mengasah otaknya memutar lagi bagaimana supaya dapur tetap mengepul. Nah, ini yang penting memang urusan perut ini. Pernah nggak sih ibu mengalami ketika masih anak lapar, nggak ada makanan. Nah ini apa yang ibu lakukan? Bagaimana Mbak? Ketika anak-anak lapar, ketika itu keluarga mungkin kondisi lagi drop, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Pernah mengalami masa-masa seperti itu nggak Bu? Kebetulan waktu di perkebunan itu ada jatah Mbak. Oke. Ada jatah beras. Mhm. Terus ya beras aja. Jadi beras itu setiap bulan kita terima. Dihitung dari anak. Oke. Kalau kakaknya berapa, ibunya berapa, anak-anaknya berapa. Ya. Jadi setiap bulan saya mendapatkan itu lah. Cukup, puji Tuhan cukup. Cukup. Kebetulan Nah, anak saya kurang begitu ini. Oke. Mungkin berasnya jatahnya nggak enak kali ya. Oh, kalau untuk lauk pauk dan lain. Lauk pauknya kita sebulan sekali pergi ke pasar, naik condet. Sebulan sekali Bu ya? Jadi kita harus bawa stok. Karena di situ jalan itu nggak mulus kayak pakai aspal gitu Mbak. Mhm. Jadi pakai condel. Nah ini kemudian kan ibu katanya ini benar-benar terpencil sekali. Iya. Anak-anak bisa bersekolah sampai sarjana, ini bagaimana ceritanya? Gini, setelah berapa tahun kemudian di perkebunan itu dibuka SD kan, Mhm. anak saya bisa ngikutin SD. Jadi yang Oke. nomor 1 sama yang nomor 2 itu satu kelas gitu. Oh, jadi satu Padahal usianya berbeda. Usianya berbeda 2 berapa tahun. tahun sebenarnya? 2 tahun. 2 tahun ya, oke. Lalu sampai SMP dia keluar kos di susteran sana itu. Mhm. Di tempat susteran karena itu yang saya percaya di susteran. Yang ada SMP-nya di sana memang ya, oke. Terus sampai SMA tetap di situ. Kalau anak saya yang keempat sama yang ketiga masih ikut SD di situ. Setelah SMP dia keluar, lalu suami saya bilang, kalau kamu nggak keluar nanti anak-anak ini nasibnya seperti kita gitu. Tetap aja kayak gini. Jadi kamu harus keluar mencari suasana yang baru kan. Akhirnya saya nekat pergi. Jauh dari suami berarti? Ya. Berpisah dengan suami? Iya, berpisah Tapi dengan sementara suami. ya? Sebulan sekali Mbak. Itu Oke, ketemunya. LDR ya ibu ya. Baiklah. Ini akhirnya sama anak-anak pindah kemana lagi? Pindah ke kota. Kota tapi taruh di Kalimantan tapi yang kotanya ya? Iya kotanya. Oke. Pindah ke kota terus akhirnya bisa meneruskan sekolah lah. Jadi saya bilang sama anak-anak, kamu harus sekolah, benar-benar sekolah, harus menimba ilmu. Jangan seperti mama. Mama ini sekolahnya SMP aja nggak lulus. Bapak cuman STM, saya bilang gitu. Jadi Oke. kamu harus jadi sarjana semua. Saya bilang. Ini benar-benar salut ya pemirsa ya. Seorang ibu yang bahkan SMP pun tidak lulus, mempunyai 4 anak yang semuanya sudah menjadi sarjana. Ini benar-benar inspirasi untuk kita semua dan ini ada nggak anaknya dibawa nggak sih? Ingin tahu juga sosoknya seperti apa, bagaimana juga peran pasti anak terhadap orang tuanya pun ini, ibu ini ternyata sebegitunya ya untuk saya ya. Tapi ini jadi merinding juga. Ya pemirsa kalau mau tahu bagaimana kisah Ibu Sri ini selanjutnya selengkapnya seperti apa, jangan beranjak kemana-mana, tetap bersama kami di Cakrawala.